Imunisasi membuat anak-anak Bapak Ibu menjadi kehilangan kekuatan secara perlahan-lahan, dan selama hidup akan dijadikan ATM tubuh kita oleh dia, supaya kita selalu cari aman, menyiapkan uang. Kalau aku yang ada apa, berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. tolong tunjukkan kepada saya yang belajar ilmu biologi, tunjukkan penyakit-penyakit yang ada di Alkitab yang ada sekarang. Gak ada tuh kanker di Alkitab, gak ada tuh namanya mah, gak ada tuh. Yesus gak pernah sakit mah, ya, gak pernah di itu. Dilarang makan bakar-bakaran, padahal Yesus makannya bakar terus, ya. Ada zat karsinogen. Saya harus sampaikan ini supaya apa? Ya sudah, padahal zat-zat seperti itu. Makanya kalau ada apa-apa kita cukup minum arang aktif untuk mengembalikan tubuh kita ke asam. Jadi apa yang terjadi selama ini hanya permainan pH, asam dalam tubuh tinggi, makanya hasilnya seperti itu, ya. Dulu positif kita suka, sekarang positif kita takut. Dunia dibolak-balik, ya. Kalau alkalin tubuh kita sehat seperti begini, itu basah. Jadi cuma permainan asam basah. Tapi kalau sudah dibilang seperti itu, apa yang terjadi? Alam bawah sadar kita, sugesti kita makin membuat tubuh kita down. Karena di doktrinnya begitu, disosialisasikan begitu. Padahal dia bilang sosialisasi, padahal dia nakut-nakutin. Bagi orang yang bukan anak-anak terang, dia pasti ketakutan. Bagi orang yang tidak anak-anak terang, dia pasti tertipu. Tapi bagi kita, anak-anak terang, ketika mereka menipu, kita cuma bilang, mau kemana ini orang? Ya, mau kemana? Dia pikir dia bisa mengatur kehidupan kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengambil sedikit pun kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Jangan ditipu muslihat. Lihat mereka nggak pernah bicara Tuhan lagi sekarang. Bicaranya duit, kemajuan ekonomi dan sebagainya. Kapan dia bilang kemajuan iman? Gak ada. Bayangkan, hilang. Jadi selama ini mereka mau bikin runtuh iman dengan alasan seperti itu. Mereka kalau mendengar omongan saya pasti gak suka sekarang. Tapi saya kasih tahu apa adanya. Tolong dilihat ini baik-baik. God's signature, tanda tangan Allah, in every cell of the human body, di dalam setiap sel manusia. DNA, deoksiribonucleic acid. Nafas Tuhan sempurna di dalam metabolisme sel Jadi nafas Tuhan sempurna di dalam metabolisme sel. Itulah DNA. Cuman mereka nggak mau sebutin. Makanya kita ini kan tahu DNA dari mereka juga. Ternyata setelah saya selidiki, DNA ini DO. Kita ini Homo gode. Ada kata D kan? In excelsis Deo. Deo ini ternyata apa? Tuhan, surga. Cuman dalam bahasa Yunani mereka artikan dewa. Jadi ada kekuatan Tuhan. Jadi nafas di dalam. Kita bisa bernafas karena DNA kita. Kita punya nafas yang kata orang sekarang bilang chemistry. Chemistry kita dengan orang lain itu bisa terangkai karena ada nafas yang keluar. Disitulah koneksi kita. Yang menghubungkan kita dengan yang lain adalah nafas. Nggak kelihatan mata. Makanya nafas ini hati-hati. Penting sekali. Ini harus saya sampaikan. Saya concern sekali dengan nafas. Ternyata saya dapat rahasianya. Kekuatan kita hanya di nafas kehidupan. Makanya kalau orang yang sudah nafasnya tidak ada, maka kekuatannya hilang. Jangan main-main dengan nafas. Ya Pak. Pahami betul ini, serius. Nafas ini penting sekali. Ya, jangan dibohongin sama mereka-mereka itu. Saya bertanggung jawabkan. Karena Tuhan harus sampaikan ini. Kalau enggak akan ada yang nyampein kebenaran. Ya. Biar saya menjadi tumbalnya. Tapi untuk kemuliaan namanya. Amin. Mbak, jangan digantung-gantung. Kita sudah enggak hidup normal. Anting bukan. Coba, anting kita gantung. Sekarang kita gantung-gantung.
Kan kita, ini kan, saya kasih tahu ya caranya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan sebenarnya itu berkaitan dengan iman kita. Ya, apapun yang kita kerjakan di dunia ini itu berkaitan dengan iman kita. Karena yang tampak di luar adalah apa yang terpancar dari dalam. Saya tunduk, saya takut. Kenapa? Karena jiwa saya sudah tunduk. Alam manusia, roh saya udah ditundukkan. Kenapa para mereka-mereka yang memainkan alam roh, banyak yang pejabat-pejabat menggunakan apa? Dukun. Untuk apa? Dia berperang di alam roh. Dia ikat. Maka dia memenangkan alam fisik. Makanya kalau kita mau memenangkan alam fisik, bertarung di alam roh dulu. Fisik kita mah tinggal ngikut. Ya. Kalau tidak ada Tuhan, saya juga takut. Karena saya tahu, percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai saya. Ada malaikat yang menjaga saya. Malaikat Michael yang menjaga kita semua. Maka kita tahu. Tidak kelihatan mata. Tapi He is, exist. Cuman kita ini apa? Percaya kalau melihat. Sementara Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia tidak melihat tapi dia percaya. Dia melihat gelap, dia bilang jadilah terang, jadi. Manusia, oh iya ya bener ada. Konsep manusia dengan Tuhan beda. Konsep manusia duniawi dengan konsep manusia anak-anak terang berbeda. Itulah iman. Soekarno-Hatta aja, dia tidak mengenal Yesus, tetapi dia pakai deklarasi iman. Tanggal 17 Agustus dia mendeklarasikan Indonesia merdeka. Padahal secara de facto Indonesia belum merdeka. Tapi dia deklarasikan. Jadi perlunya deklarasi iman lewat apa? Perkataan. Karena kata yang kita gunakan ini ada kekuatannya. Karena kita menggunakan nafasnya Allah, God's breath. Jadi jangan main-main dengan nafas. Gitu Pak. Ya. Dan wajah orang takut terlihat di wajahnya. Coba wajah orang senang, kelihatan di wajahnya. Itu yang bilang terpancar. Ya. Terpancar. Ya, jadi ini ya, silakan diingin. Jadi asam nukleat di DNA ini terdiri dari 4 asam nukleat atau makromolekul biokimia yang berantai spiral ganda terhubung dengan pola unsur belerang. Dia kombinasi dengan antara A dengan T. AT itu adin, T itu timin, C itu sitosis, G itu geniun. Jadi ini dia punya rangkaian, dia ATCG, ATCG. Ini warnanya, dan warnanya seperti ini, tetap kuning, hijau, biru. Nah ini untaiannya 10-5 begini dia gambarnya. Nah ini nih dalam menurut Ibrani 10-5-65 YHW, yaitu Yehova atau Yahweh. Jadi sadari dulu dalam diri kita tuh ada kekuatan dia. Itu yang dibilang dia menyertai kita kemanapun juga. Cuman karena di sistem edukasi kita tidak diberikan pengenalan akan siapa diri kita, sehingga kita tidak mengerti bagaimana kekuatan Sang Pencipta ada di dalam diri kita. Kalau di kawan-kawan muslim, saudara kita muslim mengatakan Allahu Akbar. Kalau kita apa? Roh yang ada dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sebenarnya maknanya sama. Artinya apa? Bersandarlah hanya kepada dia, maka kamu akan dipelihara sempurna. Amin. Nah ini, DNA ada dalam sel tubuh manusia. Kalau di Alkitab, sel-sel tubuh itu loh daging. Ya. Saya dapatkan ayatnya. Ternyata sel-sel itu dalam bahasa Ibrani, kalau bentuknya tunggal dibilang TSEL. Kalau jamak, selem. Jadi sel itu bicara apa? Menurut gambar kita. Loh daging. TS itu kebenaran, EL itu Elohim. Jadi sel ini adalah tempat bersemayamnya kekuatan Elohim di dalam diri kita. Makanya dibilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu harus memancarkan buah-buah roh. Ada berapa itu buah roh? Ya, 9. Ya.
Jadi harus memancarkan itu, baru dibilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi sadari betul-betul ternyata tubuh kita bait Allah. Cuman selama ini kita tidak diberikan pemahaman yang clear bahwa betul-betul bait Allah. Jadi kita kumpul di sini, bait Allahnya bukan ini, tempat ini gitu loh. Tapi di dalam diri kita. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Itulah maknanya. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa bersekutu dengan dia, ya, dalam bentuk ini. Nah, cuman konsep organisasi agama membuat kita diajak berkumpul. Lalu konsepnya adalah apa? Tergantung kepada iman kita, tergantung kepada pendetanya atau gembalanya. Jemaatnya tidak disiapkan untuk apa? Diutus ke tengah-tengah serigala, tapi dikumpulin terus. Gak tahu kenapa harus dikumpulin terus. Ya, dan Tuhan kasih tahu kepada saya, jangan jadikan pelayananmu menjadi mata pencarian. Saya harus sampaikan lagi. Ya, baru kamu berkuasa. Kalau enggak. Karena kita nanti kalau orang bilang kita jadi penakut karena apa? Nanti begini-begini. Enggak, Tuhan yang akan siapkan semuanya. Makanya setiap saya kemana mau diberikan persembahan, saya bilang tidak. Tuhan tidak izinkan. Karena Tuhan nanti tidak akan berikan, aku kasih gratis semua hikmat ini kepadamu, kamu bagikan gratis. Amin. Jangan coba-coba kamu mau curi kemuliaanku. Ngeri nggak tuh? Saya nggak ngerti, tetapi karena Tuhan sampaikan itu, saya harus sampaikan. Saya nggak berani simpan-simpan. Saya ini seperti anak kecil yang dapat sesuatu yang baru, saya sampaikan tuh kayak orang senang. Begini loh. Dan ketika kita sudah mengenal kebenaran, tidak ada satu apapun di dunia ini yang dapat menggoyahkan kita. Itu yang dibilang apa? Batu karang yang teguh. Tidak ada. Karena kalau ada, gak ada gunanya. Kalau kita menjadi gentar dan takut, tidak ada gunanya. Yesus sendiri, dia bisa merubah dunia ini. Bapak ibu sekalian, imani bahwa Bapak bisa merubah segala yang sedang menyesatkan dunia ini. Amin. Nah ini, silakan ditulis. Nah, ayatnya di 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi sama dengan tadi ya, God's signature. Kamu adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah. Itu adanya di DNA. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nih. Saya pun amazing bisa dibukakan seperti ini. Kalau saya mencari, menyelidiki itu, tiba-tiba ini banyak kawan gini, kumpulkan baru dapat. Oh, ini kuncinya. Dengan roh dari Allah yang hidup, bukan yang mati. Berarti apa? DNA kita tidak pernah mati. Tapi mereka ingin memutus. Nanti saya kasih lihat videonya. Yang hidup bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging. Loh batu menggambarkan apa? Loh batu. Musa. Bukan ditulis tapi loh daging. Makanya iman kasih karunia. Yang Tuhan butuhkan adalah kesetiaan kita untuk akui dia. Jaga DNA kita. Sekarang di 2-3 tahun ini banyak yang DNA-nya dicemari karena tidak mengakui Tuhan dalam segala laku. Saya disuruh sampaikan ini. Kelihatan tidak jelas, tidak ngerti, tidak disampaikan. Ternyata penting sekali. Karena perkawinan dengan anak domba Allah tidak boleh berbeda spesies, tetapi lain jenis kelamin. Makanya konsep perkawinan itu harus lelaki dan perempuan. Harus dari spesies tahu nggak? Satu jenis. Nggak mungkin dong lakinya spesiesnya manusia terus dengan spesies binatang. Lakinya manusianya laki, spesies manusianya laki, spesies binatangnya cewek. Bukan begitu. Harus dari spesies yang sama. Jenis kelaminnya berbeda. Paham ya? Makanya kenapa berkebaran transhuman, transgender.
Terus LGBT sekarang muncul dengan lambang pelangi. Dia sedang menghina perjanjian Tuhan dengan manusia. Apakah mereka salah? Mereka kasihan, mereka korban. Mereka korban. Ada apa di dalam diri mereka? Ada spirit. Mereka bentuknya manusia, tetapi spiritnya sudah bukan dari Allah. Apakah mereka bisa ditolong? Bisa. Hanya dengan kuasa darah Yesus. Kita bilang kuasa darah Yesus selalu, wah kuasa darah Yesus. Tapi kita nggak ngerti bagaimana kuasa darah itu bisa bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Ya ini di DNA tadi. Kuasa darah Yesus. Seolah-olah kuasa darah Yesus itu hanya apa tuh? Hanya apa tuh ya? Retorika, angan-angan. Itu bayangin aja kuasa darah Yesus. Enggak. Ada di dalam diri kita nih, surat Kristus pada loh daging, ada. Jangan cuma ngomong kuasa darah Yesus, saya perhatikan dulu. Ternyata apa? Dicemari di sini. Makanya nggak jalan itu, cuma jadi konsep aja. Kok saya udah bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam darah apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menginginkan saya. Tetapi ininya kita tidak jaga. Signature of God yang ada pada loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Jadi kalau hati kita sudah tidak setia kepada Dia, maka kita sendiri yang merusak loh daging ini. Kita sendiri yang merusak sel-sel ini. Kalau hati kita tunduk kepada kerajaan dunia, maka loh pada daging ini kita rusak sendiri. Seperti yang sekarang terjadi. Makanya kenapa mereka menggunakan isu kesehatan, supaya mereka bisa mengintervensi tubuh kita yang ada DNA, yang ada surat Kristus di dalamnya. Ini maknanya. Paham ya? Kalau nggak ada paham nanti kita diskusi. Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Sebab dalam Dialah berdiam secara Dia. Jadi kalau Yesus ada dalam kita, maka jasmani kita seluruhnya kepenuhan. Maka jasmani kita seluruh kepenuhan kealahan. Amin. Sampai di sini sudah pernah dengar? Belum? Nah ini. Saya juga kaget. Ternyata ada semua. Jadi kekuatan Allah secara jasmani kita kepenuhan kealahan. Makanya kita disuruh jaga bait Allah. Tetapi sistem dunia sedang mau menghancurkan bait Allah yang adalah kita. Cara menghancurkan cuma satu, rubah spesiesnya. Makanya mereka membuat ID 2020 dengan nomor pendaftarannya 06. Jadi hak cipta merek ya 060606. Lambangnya antikris. Dan dia senang dengan angka 6. Dan kita takut juga dengan angka 6. Karena dari sekolah kita dipaksa nggak boleh kurang dari angka 6. Kalau nggak naik kelas. Manusia diciptakan hari ke-6, tetapi belum dikuduskan. Makanya jadilah manusia-manusia duniawi yang penuh dengan hawa nafsu seperti kita dulu. Nah, sekarang kita kerjakan keselamatan dengan tidak takut dan gentar. Ayat yang 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kamu, kita. Baca sama-sama ayat 10. Dan kita telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Artinya kita tunduk kepada siapa? Kepada Dia atau kepada penguasa? Dia. Selama ini kita diajar untuk dengan doktrin Roma 13 ayat 1. Itu terjemahan yang menyesatkan. Karena maknanya tidaklah seperti itu. Tetapi let every soul obtain to the higher power. Hendaklah setiap jiwa, bukan badan, jiwa. Kalau sudah bicara jiwa berarti bicara alam roh. Siapa pemerintahan alam roh yang tertinggi? Siapa? Kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Makanya Bapak bernafas lewat sistem surgawi dan kita bukan dari sistem duniawi.
Makanan kita tidak menyelamatkan kita, tapi firman Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Amin. Bisa nggak kita nggak makan kita hidup? Bisa nggak? Kalau Tuhan yang pelihara, pasti bisa. Makanya firman Tuhan bilang, manusia bukan hidup dari roti saja. Oh, firman pada jago. Tetapi dari setiap perkataan yang, makanya dari tadi Tuhan bilang, aku berkata, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya penuh, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama apanya yang hidup? Jiwanya, ya, rohnya. Berikut saya akan putarkan film, ya, video untuk Bapak Ibu. Tolong lampunya biar di sini bisa kelihatan. Our DNA holds a message. I went into one of the oldest and most mysterious spiritual texts, the Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah itu adalah buku awal. And it's only been translated into English once. Every single alphabet that has ever been known to exist has always had a mysterious number linked to the letter that it represents. When I took the ancient alphabets and I replaced the elements of the DNA with those alphabets, the DNA began to read as you read letters in a sentence in the page upon a book. When we replaced those letters with a periodic table and we began reading the text, the very first sentence in every strand of DNA literally says the words God eternal within Jadi the DNA body. kita nggak pernah mati karena dia terhubung dan dihidupkan oleh Roh Allah. Amin. Dan ciri-cirinya adalah nafas. Makanya DNA dia bilang deoksiribo. Ya, deo itu adalah Tuhan, oksi itu adalah nafas, oksigen. Paham ya? Itu luar biasa. Kalau kita dalami Tuhan bukakan rahasia-rahasia. Karena mereka selalu bermain dengan lambang. Kita taunya DNA, tapi nggak tahu ternyata di situ adalah rahasia. God's signature. There's a scientist that was studying the human genome, and he studied it for over 25 years. And through much study and research, what he comes to the conclusion of is the human genome is made up of the DNA, the double helix, and each side of the helix has 72,000 genes, which combined makes 144,000 genes total in the human genome. Now, for those of you that know anything about the Bible, you know that's a number God uses. So that's a signature from God right there. That's His signature. And combined, they make 144,000. They're connected in the middle, looks like a twisted ladder, you know, the double helix. Now, this new technology they come out with introduces the third strand. Through mRNA messaging technology, it actually breaks a strand and puts in a third strand, which creates a triple helix. You'll look at the Queen ceremony, you'll see what she did. She kind of told the world what was going on. You'll look at the lighting strand, the Queen, I forgot the name of the festival, but the Queen lit a third strand of DNA. I mean, a three strand. Lambang tower 5G. Jadi kenapa mereka mengintervensi tubuh kita? Tujuannya supaya nanti terhubung, bisa dikendalikan dengan tower-tower yang So if you have 72,000 on each side of the double helix, on each side of the twisted ladder, there you have a strand that runs down the right side, one that runs down the left. One strand is the mom, one strand is the dad of that subject. And that's 72,000 per side. You add that together, you have 144,000, a signature from God, showing you are created, you are created by Him. Now you add that third strand, you've placed in now another 72,000. Dan ketiga, ini yang boleh bikin. Now you have a triple helix. Sekarang Anda memiliki. And people say, well, this thing that's going around the entire world that everybody's choosing to get di seluruh dunia yang dipilih is not the mark. Bukan tandanya. Well, let's look at that number. 72,000 per side for the natural genome,
equals up to 216,000. The number of the beast is 666, or, as the Bible states, 600, 3score, 6. Now, multiply this. 600 times 60 times 6 equals 216,000. Wow. Stop di sini. Stop dulu, stop. Jangan nyalakan dulu, stop dulu. Ya, stop di sini. Baca Wahyu ini. Wahyu 18 ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Di dalam itu berarti apa? Di dalam kantong. Di mana? Di dalam. Berarti dia bicara bukan fisik tapi jiwa. Ya, nanti saya terangkan ini. Saya baru baca berulang-ulang, saya tanya Tuhan biar saya paham. Dan suara. Itulah kenapa mereka mengejar tubuh kita. Apa yang dilakukan? Untuk dia matikan lampu di dalam tubuh. Cahaya terangnya. Kan kita anak-anak terang. Seperti laron. Laron itu suka datang kepada yang terang. Tapi udah itu jadi rusak lampunya karena apa? Dikerubutin. Nah, cara bermainnya mereka seperti itu, termasuk spirit-spirit yang suka menyerang kita itu, dia selalu kejar bukan yang lampunya sudah mati, enggak. Yang dia kejar yang lampunya masih nyala. Makanya kalau lampunya udah mati, enggak bakal diurus sama dia. Terus aja lanjut katanya, terus. Udah itu kejeduk kayak tukang parkir, terus. Kena, udah kena. Gitu. Justru orang yang semakin lampunya terang, semakin dia suka. Makanya kenapa orang senang bikin terang, macam glowing ya, itu kan. Orang-orang yang glowing itu kan dikejar orang. Tapi jangan salah, jangan glowing, tapi hatimu iblis. Kau akan menjadi iblis. Kenapa kau sombong dengan wajahmu yang glowing? Kau bayar dengan uang untuk membuat glowing, tapi kau tidak cinta Tuhan. Ya, ada hubungannya nggak? Ada. Glowing, bayar, hatinya apa? Untuk membuat orang tertarik sama saya. Bukan tertarik sama Tuhan yang ada pada diriku. Itu dong. Jadi menampakkan, memancarkan itu seperti itu. Jangan kita memancarkan itu. Bahkan sekarang saya lihat banyak di media sosial tuh, bukan wajahnya lagi. Ini kan, itu tubuhnya yang ditampak-tampakin. Apa yang mau dicari? Dia mainkan pikiran dan perasaan kita, terus kemudian kita mulai berimajinasi atau menghayal. Sebenarnya kita lagi masuk ke alam roh. Jadi permainan alam roh itu main di sini, pikiran dan perasaan. Kita dibuat selalu berpikir gitu. Oh, rambutku dicet, aku kayak bule. Kan pikiran dan perasaan kita doang. Tapi dia bule kan? Bukan. Jadi permainan ini, apa yang terjadi? Nanti rambutnya cepat rontok. Oh iya, rusak. Tapi nanti apa? Kasih ini lagi serum, kan gitu. Habis saja duit untuk itu. Segala macam lah, ya. Kita tertipu dengan tipu daya iblis supaya kita selalu menjadikan uang. Kalau udah ada uang, maka gue bisa melakukan segala-galanya. Begitu dikasih ketakutan, langsung keok semua. Coba lihat semua. Wah, banyak sekali lah di sekitar saya. Makanya saya dianggap orang aneh. Enggak aneh, justru seperti inilah Bapak Ibu untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nyatakan Tuhan di dalam hidupmu supaya dunia ini melihat bahwa Tuhanmu berkuasa. Amin. Nah, nih mendengar lagi dan suara mempelai laki-laki. Oke, nyalain. Dan suara mempelai laki-laki. Dan suara mempelai laki-laki tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Apa yang terjadi kalau sudah mati lampu di dalam tubuh kita? Sudah tidak ada lagi cahaya. Apa? Tidak bersinar lagi. Apa? Apa yang terjadi? Kita gagal menjadi calon mempelai. Kita tidak bisa menjadi mempelai wanita. Ya. Kita tidak bisa lagi jadi mempelai wanita. Ini firman Tuhan kok, bukan saya yang nulis. Rasul Yohanes, dia tulis dari Pulau Patmos di pengasingannya. Ya. Jadi
pengantin perempuan tidak akan terdengar lagi di dalammu. Artinya apa? Kita kehilangan. Kita gagal jadi calon mempelai wanita. Itu maknanya. Jadi tujuannya mereka, saya buka di sini, kita buka, Tuhan bukakan bahwa mereka ingin menggagalkan perkawinan anak domba Allah antara kita sebagai calon mempelai wanita. Kenapa saya bilang calon? Karena kita bisa gagal kalau kita tidak mempertahankan keutuhan dari 144 signature of God tadi. Jadi saya dulu yang ini 144 apa? Ternyata itu. Jadi tidak boleh ada satupun noktah, tidak boleh satupun dia rusak. Ini adalah gambaran daripada 12 suku Bani Israel. Setiap sukunya perwakilan 12.000. Dikali 12 sama dengan 144.000. Itu tidak boleh hilang sedikit pun. Tetapi mereka ingin menghancurkan itu. Makanya mereka kejar tubuh kita. Dia mau, kenapa yang dihantam apa selalu nadi? Karena nadi berhubungan dengan DNA. Ada DNA di situ. Maka banyak nanti akan yang meninggal bukan karena imannya. Meninggal karena dia dalam alam roh dia sudah takluk. Tumbuhan itu mati dimulai dari mana? Daunnya atau akarnya? Akarnya. Maka akarnya yang dikejar. Sama seperti ketika Yesus mengutuk pohon ara. Akarnya mati, pohonnya baru besok mati. Nah, sama juga dengan kita. Akarnya dihancurkan dulu. Apa akar kita? Keyakinan penuh kita kepada Tuhan. Itu yang dia mau matikan. Makanya orang yang berpegang teguh pada Tuhan, dunia mengatakan dia redik. Redik itu apa? Akar. Jadi orang yang berpegang teguh kepada kebenaran dibilang radik. Radikal bukan. Itu karena kebanyakan di antara kita sudah digiring kepada jalan tol. Jalan yang lebar. Karena jalan yang sempit itu memang sedikit. Seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. Pada tahu semua kalau firman Tuhan. Tapi dalam pelaksanaannya semuanya tampias. Tampias itu apa? Hilang, nggak ada sisanya. Tidak akan terdengar lagi di dalammu. Itu ya maknanya. Karena pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Pembesar-pembesar di bumi artinya orang-orang yang berkuasa, terutama mereka yang punya uang. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Ilmu sihir ini dari bahasa Yunani adalah parmakeia. Parmakeia atau dalam bahasa Inggris dia bilang pharmacy. Farmasi. Makanya lambangnya ular. Farmasi lambangnya ular. Ular ini melambangkan iblis. Kenapa iblis dilambangkan ular? Karena iblis tidak punya bentuk. Dia butuh apa? Media. Sekarang istilah media kita senangi untuk selalu menjadi tontonan, baik yang bagus maupun yang tidak bagus. Tetapi media saat ini punya tagline adalah bad news is a good news. Kenapa? Duitnya gede. Orang suka dengan bad news. Makanya perceraian yang di mata Tuhan adalah tabu, adalah terlarang. Malah di televisi dieksploitasi dengan istilah infotainment. Terus ada film juga apa? Ada reality show mengejar hantu. Itulah fungsi mereka punya lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini yang mendorong supaya hal-hal yang seperti itu semakin marak, termasuk LGBT. Dengan konsep apa? Hak asasi manusia. Tujuannya ternyata ada udang di balik batu. Supaya kita menghormati semua hak asasi manusia tanpa menghormati haknya Tuhan. Hak Tuhan juga punya hak untuk tidak menghormati kita yang tidak tunduk sepenuhnya kepada Dia.
Makanya Tuhan bilang, apabila kamu melebihkan orang tuamu lebih daripada aku, atau anakmu lebih daripada aku, maka aku tidak mengenal engkau. Aku datang bukan membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Pedang itu apa? Pokoknya dia mau sharp, dia mau betul-betul yang tajam. Ya, jangan miring ke kanan atau ke kiri, atau ada toleransi, nggak ada. Kadang-kadang kita, ya yang penting jangan ribut antara ini. Enggak, begitu tujuannya apa? Sampaikan kebenaran berapapun harganya, itu namanya pedang yang tajam. Itu, bukan, ya aku nggak enak, nanti dia benci sama, nggak peduli. Waktunya sudah singkat sekali. Ya, jangan main-main. Ya, jangan pelihara hidup kita. Jangan bikin rencana lagi di luar rencana Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan supaya kita berjalan hanya dalam rencananya. Maka kita nggak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah menyesali. Lalu kita menyalahkan Tuhan belum menghendaki. Padahal saya berjalan di luar jalannya Tuhan. Karena apa? Saya lebih suka ini karena lebih enak. Menurut pikiran dan perasaan. Saya akan bawa ke situ supaya Bapak selalu tahu pikiran dan perasaan ini aja. Orang naik Mercy dengan orang naik Avanza, pikiran dan perasaannya sama nggak? Beda. Makanya dia pikir orang lihat. Orang udah nggak lihat. Kadang-kadang orang di mobil itu tidur. Cuman dia pikir-pikir sendiri. Karena orang lain tidak sekarang sudah main apa? Vlog. Apa tuh? Dia live IG kasih lihat nih, dia naik mobil. Dengar ini, hai itu dia lihat tabrakan. Loh, serius? Iya, banyak yang seperti itu. Karena apa? Dia mau pikiran dia itu betul-betul nyata bahwa orang mikirin dia. Orang muji dia, makanya semua di Instagram orang nunggu apa? Like. Nah. Ya kan? Follower. Cuman gitu doang. Aduh, hidup kita cuman cari pujian dari manusia, cari pujian dari Tuhan. Ya. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya, Revelation 13 verse 23 dari King James Version. King James Version artinya gini, semua firman Tuhan yang ada di dunia ini yang dicetak oleh manusia harus dibaca dengan hikmat, bukan dibaca dengan otak, dengan kepala, pemahaman kita sendiri. Harus minta hikmat, karena apa? Setelah saya pelajari, banyak sekali penyesatan di dalam cetakan yang dibuat oleh manusia. Karena mereka mencetak dengan untuk memanipulasi supaya kita tersesat dengan rencana iblis. Termasuk terjemahan baru. Ya. Mana yang situ? Tanya Tuhan, pasti ada yang nggak beres. Tunduklah kepada bla 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 bla. Setelah bilang nggak bisa ini. Kenapa para pejabat disuruh bersumpah setiap tadi? Karena Allah yang berkuasa di atas penguasa, pemerintahan dan sebagainya. Makanya mereka disuruh bersumpah. Segala perintahnya harus sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi kita yang penting bersumpah, habis itu besok korupsi. Bersumpah, habis itu sumpah ini jadi kayak sumpah-sumpahan aja. Coba perhatikan. Makanya dia bilang, ujilah setiap roh. Bukan orang yang bilang, wah aku percaya Tuhan, Tuhanku gini. Enggak. Sebelum masa ribut-ribut pandemi, wah, ku percaya mujizat Tuhan, bla 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 bla. Loh, gaya banget ya. Begitu selesai itu, hilang semua. Hilang. Jadi lagunya bukan, jangan buat show, tapi untuk worship of God. Show His power to all people in the world. That He is Almighty God, yang punya power. Raja di atas segala raja. Jangan cuman show begini. Makanya pada saat saya ikutin ibadah, diundang begitu. Lagunya lagu, oh, aku percaya Tuhan. Tidak ada satupun apa. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya pakai begini, terus begitu, terus ini lagi, aduh. Makanya saya ingatkan Tuhan, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah menjauhi perkumpulan, bukan tempat ya, perkumpulan peribadatan. Kumpul itu bukan berarti harus ada di tempat seperti ini, enggak. Bersama-sama. Karena memang sengaja mau dijauhkan dari Tuhan. Ya. Cuma mereka nggak mau ngomong aja dalam konteks itu. Lalu Tuhan berikan saya keberanian, sampaikan, selamatkan, minimal ada ini. Dan puji Tuhan, banyak yang mendengarkan. Sehingga tubuhnya masih bersinar. Masih mempunyai kesempatan menjadi mempelai wanita.
pada saat perkawinan anak domba Allah. Ya. And the light, saya bacakan Revelation 13. And the light of a candle shall shine no more at all in day, and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. Ini baca ya. For they merchants were the great, pembesar-pembesar dunia, the great men of the earth. Itu elit global. Elit global adalah kelanjutan daripada kerajaan Romawi yang dulu menyalibkan Kristus. Dia ingin kita kembali mengecewakan dengan kita yang menyalibkan Yesus yang sudah ada dalam diri kita. Kita menyerahkan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma, kita berikan juga dengan cuma-cuma. Ya, malah antre untuk menyerahkan kembali tiket yang Tuhan sudah kasih. Antre, saya lihat di BSD, antre. Sedih sekali. Hanya apa? Hanya karena habis gak bisa sekolah dan semua persyaratan diwajibkan mengikuti hal-hal yang seperti itu. Ya. Bagi orang-orang yang percaya sama Tuhan, tolak dalam nama Yesus. Jangan takut tidak hidup. Ya. Karena kehidupan kita bukan di sini. Tempat kita bukan berasal, kita berasal dari Allah. Ya. Kita akan kembali kepada Dia. Jangan pertahankan hidupmu di dunia ini yang fana, yang akan lenyap dengan keinginannya. Makanya firman Tuhan bilang ini, janganlah kamu serupa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.